Part 7. Mengunjungi rumah calon menantu. Andini dan Tania melangkah, lalu menekan bel di dekat pintu pagar rumah Devi. Gadis itu langsung menyambut hangat kedatangan sahabat ibunya. Ia membukakan pintu pagar, lalu mempersilahkan kedua tamunya masuk. Ia meminta mereka memasuki ruang tamu. "Silahkan duduk, Tante. Devi panggilin Mami dulu ya." Devi berjalan ke arah ruang TV setelah mempersilahkan Andini dan Tania duduk. 2 menit kemudian, Devi dan Anjani sudah menunjukkan diri di depan tamunya. 2 orang sahabat akhirnya saling berpelukan untuk melepas rindu. "Ternyata beneran datang, Jeng, ke rumah kami." Anjani bahagia menyambut kedatangan sahabatnya. "Ini siapa?" Anjani menunjuk ke arah Tania. "Iya dong, saya udah janji mau bertamu sekalian ketemu calon mantu," ucap Andini seraya melihat ke arah Devi, lalu melepas pelukan. "Oh ya, kenalin, ini putri bungsu saya, namanya Tania." Andini memperkenalkan Tania kepada Anjani. Anjani dan Tania saling berjabat tangan dan berpelukan. Begitu juga dengan Devi yang juga ikut berkenalan dengan Tania. Devi langsung menunjukkan wajah tidak suka mendengar penuturan Andini yang mengatakan ingin bertemu menantu. Ia langsung mengalihkan pembicaraan. "Devi ke depan dulu ya, Tante. Gak enak sama teman udah nungguin." Andini hanya bisa tersenyum kepada gadis yang sangat dicintai putranya itu. Ia dapat membayangkan bagaimana perasaan Ray jika melihat Devi saat ini. "Silakan Nak Devi," balas Andini sambil melebarkan senyuman. Devi kembali menemui laki-laki yang telah Ray lihat tadi saat mengantarkan ibu dan adiknya. Pria itu sahabat terbaik Devi ketika masih duduk di bangku putih abu-abu. Pemuda itu hanya sekadar sahabat bagi Devi, tetapi tidak disambut dengan sebaliknya. Pria itu sudah lama tertarik dan mengagumi Devi, bahkan juga mencintainya. Namun, Devi tidak pernah mengetahui perasaan sahabatnya itu. Nama laki-laki itu adalah Raka. Ia pria idaman para gadis ketika mereka masih SMA. Banyak siswi yang mengungkapkan perasaan cinta kepada Raka, tetapi ia tolak karena hatinya telah ia berikan kepada Devi seorang. Akan tetapi, hingga saat ini Raka belum mampu mengungkapkan apa yang ia rasakan kepada Devi. Ia masih tetap menunggu waktu yang tepat untuk mengutarakan isi hatinya. "Maaf ya Kak, nunggu lama." Devi kembali duduk di depan Raka. "Enggak apa-apa, santai aja Dev," balas Raka dengan senyum manisnya. "BTW, yang tadi siapa?" Raka penasaran melihat Andini dan Tania. "Sahabat Mami." "Oh, memangnya kenapa?" "Enggak apa-apa, cuma tadi rada aneh aja saat si ibu melirik ke arahku. Mungkin terpana lihat kamu, hehe." Ketika akan memasuki rumah Devi tadi, Andini sengaja melirik ke arah Raka. Ia sedikit kesal karena laki-laki itu telah membuat hati putranya sedih hari ini. Ray telah tiba di rumah. Ia langsung menuju kamar, lalu mengambil ponselnya yang berada di nakas. Tanpa pikir panjang, ia segera mencari nama Devi di layar, lalu menekan tombol simbol telepon berwarna hijau. Terdengar suara yang menandakan bahwa panggilan tersambung. Ia menunggu panggilannya diterima Devi, tetapi setelah mencoba beberapa kali, tetap tidak mendapatkan jawaban. Hatinya makin tidak karuan membayangkan gadis pujaannya sedang bersama pria lain. Ia mencoba mengirimi Devi pesan dan berharap dibaca dan dibalas. "Tolong angkat teleponku, penting banget." Mahasiswa semester 3 itu bahagia karena pesannya telah dibaca. Ia tetap menunggu dan mengharapkan balasan pesan dari Devi. Tiba-tiba ponsel Ray bergetar, menandakan ada pesan masuk. Ia dengan semangat langsung membuka pesan yang ternyata dari Devi. "Aku lagi sibuk." Perasaan Ray makin tidak tenang membaca balasan pesan dari Devi. Ia ingin menghampirinya, lalu memintanya agar tidak dekat dengan laki-laki lain. Ray tidak menyerah begitu saja. Usaha tetap ia gencarkan. Ia kembali menekan tombol simbol telepon berwarna hijau. Ia masih berharap agar Devi menerima panggilan masuk darinya.
Sementara itu, di rumah Devi terlihat wajah bingung Raka. Ia sangat heran kenapa gadis yang ada di depannya tidak menghiraukan panggilan masuk di ponselnya. Kok nggak diangkat, Dev? Raka mencari tahu alasan Devi karena membiarkan ponselnya berdering dari tadi. Lagi malas, jawab Devi singkat. Raka memperhatikan nama yang tertera di layar ponsel Devi. Cowok nyebelin. Ia penasaran dengan laki-laki yang dimaksud sahabatnya itu. Namanya cowok nyebelin ya? Iya, aku membencinya. Hampir setiap hari dia mengganggu dan mengusik hidupku. Dia membuat diriku merasa tidak nyaman di kampus. Dia laki-laki yang sangat aku benci saat ini. Semua yang ada pada dirinya menyebalkan. Raka sangat serius mendengar penjelasan Devi tentang laki-laki yang terus berusaha menghubungi gadis itu. Tanpa Devi sadari, dirinya telah terbawa suasana untuk mengingat Ray. Ia tidak tahu kalau Raka cemburu. Ia tidak berhenti menjelaskan semua tentang Ray kepada Raka. Ia bahkan bersemangat memberitahukan apa yang ia alami di kampus bersama Ray. Raka merasakan sesuatu yang aneh dalam diri Devi yang mengaku membenci Ray. Tetapi kenyataannya gadis itu juga menunjukkan wajah bahagia menceritakan tentang mereka. Maaf Dev, aku pamit pulang ya. Udah hampir siang nih. Raka tidak kuat mendengar Devi bercerita tentang Ray. Oke deh, terima kasih udah mampir ke rumahku. Raka akhirnya meninggalkan rumah sahabatnya itu dengan perasaan tidak keruan. Ia sangat penasaran dengan laki-laki yang Devi ceritakan. Devi memasuki rumah dan mendapati ibunya masih sangat sibuk berbincang di ruang tamu. Ia permisi dan meminta izin untuk memasuki kamar. Tetapi Anjani menghentikan langkah putri sematawayangnya itu. Sini sayang, duduk dulu. Tante Andini pengen ngobrol juga sama kamu. Devi tidak dapat menolak permintaan Anjani. Akhirnya, ia duduk di samping ibunya itu. Tante Andini mau ngobrolin apa, Mi? Devi penasaran dengan maksud ibunya. Tanya sendiri dong sama Tante Andini. Anjani melebarkan senyum sambil melirik ke arah Andini. Maaf, Tante mau ngobrol tentang apa? Ada yang bisa Devi bantu? Devi memberikan pertanyaan kepada Andini. Tante mau ngomong penting sama kamu, Nak. Andini akhirnya angkat bicara. Tentang apa, Tante? Tentang kamu dan Ray. Wajah Devi seketika berubah mendengar Andini menyebut nama Ray. Ia takut membayangkan sesuatu yang tidak ia harapkan. Devi dan Ray gak ada hubungan apa-apa, Tante. Kami hanya teman satu kampus. Karena itu, Tante ingin kalian berdua memiliki hubungan yang istimewa. Ray sangat tertarik dan bahkan mencintaimu, Nak. Hampir tiap hari dia menceritakan tentang dirimu pada Tante. Dan terlihat jelas ketulusan yang dia tunjukkan untuk hidup bersamamu. Devi tidak percaya dengan apa yang telah ia dengar dari Andini. Ia berpikir, bagaimana mungkin laki-laki seperti Ray dapat dikatakan serius, sementara sikap dan sifat yang pemuda itu tunjukkan selama ini sangat menyebalkan. Itu tidak mungkin, Tante. Ray bukan tipe laki-laki yang Devi harapkan. Dia sangat jauh dari kata serius. Dia selalu membuat Devi kesal. Maaf Kak Ray baru kali ini tertarik sama seorang cewek. Jadi dia tidak mengerti menunjukkan perasaan yang sebenarnya pada lawan jenis. Mungkin kesan yang dia tunjukkan memang nyebelin, tapi dia tulus mencintai kakak. Tania turut menimpali penjelasan Andini. Tania benar, Nak. Anak tante tidak mengerti bagaimana cara membuktikan perasaannya padamu. Dia hanya bisa menunjukkan dengan caranya sendiri. Tante sangat tahu kalau dia sering mengucapkan kalimat duduk di pelaminan padamu, karena dia juga menceritakan semuanya pada kami di rumah. Supaya kamu tahu apa yang dia ucapkan itu benar adanya. Dia ingin kamu menjadi pendamping hidupnya. Andini menjelaskan panjang lebar tentang niat putranya terhadap Devi. Devi tidak sanggup mendengar semua penjelasan Andini dan Tania. Ia segera berdiri lalu beranjak meninggalkan ibu dan kedua tamunya tersebut. Devi, Anjani berteriak memanggil putrinya itu. Akan tetapi, Devi tidak menghiraukan panggilan ibunya.
Ia tetap melangkah dan menjauh dari ruang tamu. Hatinya belum mampu menerima penjelasan yang telah ia dengar hari ini tentang Ray. Ia bingung harus berbuat apa. Dirinya tidak percaya kalau kalimat yang sering Ray ucapkan adalah bukti keseriusan atas rasa cinta yang dimiliki laki-laki tampan itu. Apakah Devi akan menerima Ray?